Ibagas guran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ay huhira si taronon si sonari, seng sa timbang in, marimbang hasangapon, nasihol si patalaron o pebata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Jehovah na ibata nami, pujion nami doham humbani gokni uhur nami, halani idop pakon holong niatemu, manramot kon guluh nami. Diate itu pamabamu nadop pasadahon hanami nuan ijon marsombah hubamu. Bani suasana minggu sahabat khusus GKPS, nama balu, nama tua, natading metek pakon di Pabel, iidah hanami doha ganup diar layakmu, nadap usai huben nami. Ipar mudu-mudu hamdo orang tua nami, rosi nama tua si dia. Iramot kon hamdo orang tua nami nadop mabalu. Margogoh si dia masarihon pergulhon ni siap hari. Sunai haganup natading metek, nasomarinang, nasomar bapa, berihamdo hajor giton apa semangat menupakkan bueni tantangan bani guluh ni si dia. Rosi na di Pabel, lang hatadingan bani panramuconmu, ipateridah kon hamdo bani si dia baggal ni kuasa ni hasangaponmu, nasa tardodo hanami. Isarihon apa ipar di mata hamdo pe hanami haganup, pujion nami maham halani hasirsironmu, masuk kubani haguluhan nami na doyukon, membain gabi bayak hanami ibagas holongmu. Marsangap maham Tuhan na ibata, bani haganup pambahenan muin. Terima kasih mabamu Tuhan, ijon hanami marsombah ibagas Yesus Kristus Tuhan anjaha jalo hamma tonggo namion. Amen. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 450 ayat sada pakon tolu. Si
martonggo mahita, sopotkon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, roh dohanami nuan hulube-lubemu, mangelek idop pakon holong niatemu. Bue tumangdo parsahap sonai pangabak nami na mambahen pusok ni uhurmu. Pakorhon ni nama saben nami sendahanon, gok ibagas gobir anjah hitir dohanami. Bani ganup ianan, buenando tangaron holsoh pakon biar halani pandemi COVID-10 ciahon. Indo mambahen ase iparluan hanami hadamion ni uhurmu, uhur nama nongtong hubamu. Ham Tuhan, hidup ma uhurmu ben nami. Tuhan, isurahon uhurmu do ase marsi hasir siron hanami, mamparuruhon natading maetek, nama balu ibagas hamarsikon ni. Lang hatadingan homa agena di Bible, sonai huma orang tua nami, terlebih bani hatuon ni maningon do marpasangapon nami ase marhatuahon hanami. Hape hotop do hanami lasei bani sura-suramu nama diarin. Sura-sura ni uhur nami lalap inunut kanami. Urah manrisai hasoman, makatai hahurangan ni hasoman, paetek-etek kon hasoman, manggap diri nami si gijangan. Gati do homa hanami marsidalian lah mangurus orang tua nami ibagas hatuaon ni. Haganupanin terjadi hinorhon ni gijang ni uhur. Hagalekon rosi hahurangan nami maningihon hatamu. Ham Tuhan, hidup mauhurmu ben nami. Halani ay roh doha nami mangelek ibagas unduk pokon turuh ni uhur, mamubahon haganup dosa nami hulobemu. Irik mengakuhon, nasirsir doha nami paboyonmu, aseboy hanami mandalankon hatamu. Halani ay usehon hamma tonduymu lahom mamubay hanami bani guluh nami, asalambin gok hanami ibagas hadiaron na humbamu. Ham Tuhan, hidup mauhurmu ben nami.
Tangar anjaha hapursai hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo marparlaho hita ibagas haliharon. Songon ia ibagas naliharin. Saordo hita sama hita. Anjaha ipaborsih daroh ni Yesus, anak ni Indo hita humbani segala dosa. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halani ay, pataridah kon hita ma tanda-tanda ni pergoluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Puji hita, Gusti Tuhan ta, marhiti duding haleluya, nomor 460, ayat sada das hubani tolu. Saksihon hitama hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani naibata bapa, pargogoh na so tarimbang, namano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhitay tundoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hunogoritoruh, mulak manggoluh humbani namatay, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamun ni naibata bapa, pargogoh na sa terimbangin, hunjay ma ia mulak magira, laho manghumi halak na manggoluh pakon nadop mate. Au porsaya bani tundoy na pasing, bani huria parsadaan nama pasingin, parsauran ni segala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagaluhan na sa dokah ni. Amen. Mandoding hita, umbani haleluya, nomor 354, ayat sada 2 pakon 4.
Sonari masuki hita ma acara khusus na Ibu Bahon Porhangerta. Terima kasih Bata Haganupan, selamat hari Minggu. Nah perlube bani acara khususon, tangar hita malube tona pimpinan sinode, halani bani panorangon iba masa hita do minggu khusus, aima untuk nama balu, di Pabel, pakon na tadi maitek. Shalom jana horas ma hubat tahaganuban salam hasadaon pakon pangedangion namar buah ma hubat tahaganuban. Hidup nyuhur ma bani nasyam apa damai humbani nebata bapata apa humbani Tuhatta Yesus Kristus. Apostol Jakobus makatahon ondo parugamaon na borsih anjaha nasodong siataon bani uhur ni nebata bapain. Aima manurih na tading maetek apa nama balu ibagas hamar sikonni. Hataon dohoma naman juljul uhur pakon pikiran nami siol padaskon piga-piga tona kubani nasyam bani minggu sadarion naigoran minggu sahabat khusus nama balu nama tua natading maetek pakon difabel sadalan kubani tata laksana GKPS dohomaon pasal 25 ayat 3 poin K. Salah sada pakkorhan ni pandemi COVID-19 na ido pakon hita lebih kumbani setahun bolonon aima isolasi atak mangurui pertemuan pakon perjumpaan secara fisik. Nama son tutuboy do mambahen songon natar punjung pangahap halani maningon paholangkon persauran pakon hasoman. Maningon do isa dari hita ia nama saon gabe tantangan do homa hubani hasomata sa persayaon terlebih ma hubani sidia nama balu nama tua na tading maetek pakon na difabel itong-atong ni kuriay halaniay minggu sahabat khusus GKPS Panorangon sioldo pagolpahon hita selaku gereja aselam bin gomos mahita mapardiatehon khasomata na perlu si paruhurota bani keterbatasan ni dia. Ipasigat Nabi Yesaya do hita selaku kuria ni Tuhan ase tongtong sirsir marbagi pakon nalohian mapardiatehon na maparapar pasir sirhon na perlu bani namar hakurangan janah lang mamonopkon buhi do pakasoman. Terlebih Tuhatta Yesus na tetap do marhasir siron mapardiati kon halak nagalek apa na somargole. Dum hujai do asebani subtema kegiatan GKPS tahun 2020 sadaon. Yujur do hita ase marsiarahan lako marsitukolan pakon marsipatuguhan apa marsi pardiatehon mandupakon parutolon ni golu. Pos duhur nami hatanin debata pakon subtemata boy lambin manjul jul hauhuron pakon memberi hagugohon bata
Lahu maparbadyatehon hasomata naigoran hita salaku sahabat khusus di tongah-tongah ni kuriatta. Iha malas kon pakon iha terima kasih kon uhur tado. Dukungan pakon perhatian na tongtongi bere hita dopak pantiasuhan bumi keselamatan Margarita BKM. Sonai rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM GKPS. Nagabe hite bani GKPS makorjaon horja diakonia. Bani tiga kuriat tapi domadong homa tupuan ni inang nama balu. Sonai homa tupuan lanjut usia atak nama tua. Sonai homa age tupuan ni na purna bakti. Ya siolkon kita do ase haganupan unit pelayanan in boy lambin itingkat kon hita hajong-jongan pakon partording ni hubani na lambin roh diarni ase lambin tarida hasadaon pakon pangidang nyota laho patalarkon buah-buah nama diar bahen hasangapon ni tuhata. Tetap donasyam ibagos tonggonan. Anjaha say tongtong mahamahita marsi tonggoan janah marsi uruban. Bani naman dapakon pandemi COVID-10 siyahon. Tuhata mana tongtong makasamani janah nama masu hita ganu. Shalom. Sonari tangar hitama puisi naibuan hon petugas sumbani seksi sekolah minggu. Ulang beham tangis. Sangga hundul au itopini dalan besogot nyari. Hutatap ma dompak lobe. Manaili dompak pudi. Ingot huida jengis niin suan-suanan. Mata niari petorang marsinalsal. Manorangi hina jengis ni talun. Logo nama rombus patambah sonang ibagas uhur. Sonin malah dameni. Sonin malah dameni. Hupairik-irik logo marombus. Lanjar songon tarboge sora namar molus. Marhusip dempak au. Diar niin anggorap hundul na marsanina marboto. Marlitun maau mangayok sorain. Hutorihi. Hupapake. Hupateleng pinggol hudo pak sorain ise doai ija do soai rodokahni lambin rohman litingi bay panangar sorain mambain au taruyun sorain mambain au malungun janah madurun HP tading ipu di doau nasai dokah huparambur-ambur ari-ariku nasai dokah hudurun ham hasanina botoku na tading maitek. Na saindokah hudurunin ham saninaku botoku na difabel. Na saindokah lasay doaw bani tangismu. Lasay doaw bani hasusahanmu. Etek uhurmu mangidaham sanina botoku na difabel. Na tading maitek. Binain hita lang sa bapa, lang sa inang. Ay tene bursik paruhuran kin. Lambin lungun janador panghapku. Hudingat usin panonggormu. Demahurang gogohmu. Demamoru pardingatmu. Demagundung akulamu. Namin. Sitoguon. Si kawah konon,
siurupan doham. HP gati sab anggoy sapkon ham hata na sada marulak-ulak sanggaroh na buritnin bani akulamu gati doa mangelak makawah kon ham halani buay ni halilian bay horja hotop do lang hupake tanganku manantang akulamu na hitir-hitir manlaka tarolos sanduaw law mga aki hinadongan naipe tarsirom doaw tarsirom doham anggodo mahita pajupa tartawa doham anggodo maidaham aw ay tene bori niin ham bapa ham inang nasiam orang tuaku nadop mabalu seng adong sadape na marsura-sura bani panjalawan ni nasiamon tading sahalak lungun-lungunan tading sahalak pusok uhur langdong hasoman sa pikiran hapegati sahap abak pakawah pakon pikiran pertambah lungunmu tangis mandoham tariluh do useham ailo tene borat niin ulang be nasiam tangis ulang be nasiam lungun pusok kanuhur lang be hutambahi ugah bay uhur ni nasiam lang be hununut mardosay bani nasiam saninakku botoku orang tuaku do nasiam ibagas holong ni Tuhan jongjong marap manatap mahita hulobe do iranggi day bata haganupan hinajengis ni goluhta hulobe ni ari ru magodang janah marpangarapan ibagas idop pakon hulong ni ni Tuhan ay mahusuranganta makaporsayay Tuhan Yesus Kristus ulang beham tangis. Terima kasih ipada sekanani hubani di sekolah minggu tonari masih kita panorang pada skon tandani holong pakon pangurupion hubani aganuk masomanta naduk mabalu bani huriata i GKP Denpasar songona duk ipadas pimpinan sinode bani tonah makan naidok itangar hita ulang ipaturut kita sedia tangis ulang ipaturut kita sedia merasa lang marhasoman alaniai hubani nasiam sanina orang tua nami huria nainalongan ni Tuhan naduk mabalu bani huriata iden pasar aima Bapak atap orang tua nami Opung Nathanael Simbaramata Bapak Rajawanda Purba Inang Mama Butet Borsinaga Opung Sinta Pakon Mama Inang Mama Ayu Boru Sinaga songon tanda holong ni huria hubani nasiam orang tua nai homa inang nami naduk mabalu bani minggu khusus sadarion dongdo songon tanda tali kasih namaningon ijalu nasiam nai padas huriata alaniai anggo bani panorang sadarion nasiam Bapak Inang dihubungi Bapak Bendahara Jemaat jalur nasiam ma ibagas malas niuhur
halani haganu huriata naihoma parhorja marmalas niuhur jana marsada niuhur do pada sekonai hubani nasiam ando harma ipasu-pasu Tuhan jana boy nasiam marmalas niuhur mandopaki ari-arion naihoma hita hanupan naima terima kasih namangihut saksi honita janah tangar hitama dong hasomanta nalau marstandan bani panorang Minggu 22 Agustus 2021. Iberehani panorang. Kami berikan waktu kepada Saudari Irma untuk memperkenalkan diri bagi jemaat GKP Denpasar. Shalom. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya IGA Irma Darmayanti Mandala dari Igusti Ngurah Darmana Mandala dan Niwayan Mertiani. Saya berasal dari Singaraja, Bali, dan saat ini tinggal di Jalan Noja 2, Gang 6, nomor 19. Selamat hari Minggu, terima kasih. Ya, Batah Haganupan, Huria Jemaat GKP Denpasar, Doma Itangar Hita, Hasomanta, Aimana Margoran Irma, Naduk Manandahon diri, Janah Doma Marlajar Kubani Bapak Pandita, kurang lebih sebulanon. Tonggohon Hita, Ase Tongtong, Irupi Tuhan, rencana Hasomantaon, Aimana Lau Mandiutpon, Tuhan Yesus, Janah mengakuhon Tuhan Yesus do nama beri gulu pakon keselamatan bani dirini. Naima taringat hujai sonari tangar hitama warta bani minggu ta panorangon. Tikning bata sadarion 22 Agustus 2021 napar lobe. Sadarion 22 Agustus 2021 ia dongkon do panggalangan ulobe untuk mengurupi kas jemaat tak. Napa duahon sadarion ia dongkon rapat panitia olop-olop Resort Surabaya via aplikasi Zoom pukul 20 WITA. Patuluhon Domu hubani pesta olop-olop Resort Surabaya na ia dongkon bani tanggal 26 September 2021. Ia perluhon do biaya markisar 55 juta rupiah. Hubani jemaat nasiol mengurupi pesta olop-olop ta boido menghubungi calon situa Evi Kurniawati Boru Girsang. Paupatkon, ipasingat hubani kuria GKP Denpasar, ase manggalar kewajiban pemakaman Yayasan Purna Bakti sejumlah Rp25.000 per jiwa melalui bendahara jemaat. Palimahon, Rabu 25 Agustus 2021, IPA masa do sermon guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Paunomkon hari Kamis
26 Agustus 2021 pukul 19.30 Wita ipamasado sermon majelis lewat aplikasi Zoom. Papi Tuhon, bani hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 10.30 Wita ipamasado pertonggoan rumah tangga lewat aplikasi Zoom. Aima na ilayani bani ibadah ai Parambilan Bapak Situa John Rianto Purba atau Wakil Ketua. Liturgis atau paragenda Situa J. Purba. Tuan rumah Aima Bapak Ede Simarmata Inang Buru Purba. Parman nama dear Nyonya Situa Jede Damanik atau Mama Aditya. Doa syafaat Ibu Anhon tim doa. Napa walukon bani hari Sabtu 20 Agustus 2021 pukul 10.30 Wita ipamasado PA Inang lewat Zoom. Pelayan ibadah Aima Parambilan Bapak Pandita Aye Purba. Liturgis atap MC Mama Mary atap Nyonya Haloho. Doa syafaat Mama Marvel. Nomor siah pelayan minggu 10 tolu sesudah Trinitatis 20 Agustus 2021 Parambilan Bapak Pandita Aye Purba. Warta calon Situa HJ Sipayung. Musik calon Samas Ranal Marsim Sinaga. Singer calon Situa Merianta Buru Purba. Pasal Parduiton. Keuangan pembangunan sisa kas per 22 Agustus 2021 sebesar 175.546.039 rupiah. Keuangan jemaat sisa kas 2.504.867 rupiah. Keuangan seksi inang bani bulan Juli 2021 sisa kas 5.168.600 rupiah. Naima pasal warta atap tinting bata bani panorangon ubata haganupan nadop marsi bere-bere atap mendana menjadi saluran berkat bani jemaat terlebih maai mendukung pelayanan bani jemaat. Ipadaskan kami terima kasih andohar Tuhan na mamasu-masu jana membalas konai hubadi kita haganupan. Sonari masuki hitama tonggo ting-ting. Martonggo hita. Bapa di surga, Bapa yang baik, puji dan syukur kami menaikkan kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini. Oleh kasih karunia-Mu kami ada seperti ada saat ini. Dan kami mampu dapat beribadah pada minggu yang indah ini meskipun melalui aplikasi Zoom dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan ini bisa terjadi bukan karena kuat gagah dan kepintaran kami. Tapi Tuhan yang memberkatinya. Biarlah Tuhan ibadah ini berkenan di hadirat-Mu dan menjadi dupa yang harum dan menjadi sukacita bagi kami jemaat Tuhan yang ada di GKP Pasar. Bapa yang baik, warta atau tunting-ting sudah kami bacakan dan dengar bersama. Biarlah Tuhan segala yang kami rencanakan ke depan, Engkau selalu campur tangan memberkatinya dan mengingatkan kami semua pribadi lepas pribadi untuk melakukannya bersama dalam sukacita yang daripada Tuhan.
Terkhusus Bapak, kondisi keuangan jemaatmu yang ada di Denpasar, biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan agar semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang Kau mampukan bekerja lebih dapat lagi untuk memberi agar semuanya berjalan dengan baik. Seperti apa yang sudah kami sepakati di dalam sidang jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, semua pergumulan hidup, terkhusus jemaat Tuhan yang di Denpasar, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami sepanjang hari yang telah Tuhan siap buatkan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan melanjutkan ibadah kami ini. Amin. Kita ambilan nama diarin, in manai pada Bapak Situa Iha Sinaga, diar manduding hita, bani haleluya nomor 446, ayat sada pakon 2. Sisada aku ladoni tagaruta tagam ni pagori doni tatomo nasombu bayak tos doin bani Tuhan sengkong iliyoy isari hondoto Tuhan kado naga behayu anggur ranting midori taon hajojo Yesus pulang hampandur asik kabur marbuah naramo kandani sisada aku lado hitam kapar pangarapan golui ayo bani hordana parsi urupan ulang dong namar si dari aniji Tuhan kado naga behayu anggur ranting hidup di tahun harjojo tolong Yesus ulang hampantur Ya, pas ada hita hurta, ortonggo hita. Tuhan nebata Bapa nami, nabar bangsa ini gori atas. Terpuji, termulia ma goranmu Bapa. Hal ini tong ijaluhanami pasu-pasumu. Naman delani, sanggah mendelani, ari-ari ni geluh nami. Tong do itu gutogu iring-iring ham hanami. Rosi das kubani sedarion ale Tuhan ari malas niuru ban nami huriamu GKPS na dong ibalion maribadah doa nami atik pe lewat aplikasi Zoom na hadir doham itong-tongah nami jana sihol hanami ale Tuhan menangi hatamu asis sorapi hama uhur nami marhite ton dimuna pasing marsahap maham ale Tuhan halang dong masir-sir hanami nalaman jalohon hatamu. Amin. Shalom. Khotbah kita ya pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 18. Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 18. Kami bacakan untuk kita semua. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup
yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, baik jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah kita pada hari ini yaitu dari Mazmur Daud, yaitu pengalaman Daud saat Daud dalam kesesakan. Jadi saat itu Daud dikejar-kejar oleh pasukan Raja Saul. Dia dikejar-kejar pasukan Raja Saul dan dia masuk ke melarikan diri ke kandang musuh, yaitu raja orang Filistin. Jadi Daud sangat merasakan bagaimana dia masuk lepas dari mulut buaya masuk ke kandang singa. Jadi kita tahu kalau saat itu begitu orang mengeluh-elukan Daud hingga Saul merasa cemburu. Jadi Saul berusaha untuk membunuh Daud. Dan Daud begitu sangat ketakutan. Dan dia sampai merasa nyawanya sudah tidak berharga lagi. Apalagi saat dia melarikan diri, dia masuk ke kandang musuh, yang notabene pada saat itu dia baru saja membunuh orang Filistin, yaitu seorang Goliat. Jadi dia sangat dimusuhi orang Filistin. Demikianlah apa yang dialami Daud pada saat itu. Inilah dia pura-pura di sana itu, pura-pura menjadi orang gila dia ya. Di dalam konteks kita ini pada ayat 1, pada waktu itu Daud ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Demikianlah dia menjadi selamat di tengah-tengah Raja Abimelek ya, karena pura-pura tidak waras atau pura-pura gila. Dan ini bisa kita baca di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya lah untuk mengerti kita khotbah ini, ambilan yang disampaikan pada hari ini buat kita adalah kita mau masuki ya apa yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Bagaimana dia yang sangat merasa tertekan. Namun Daud merasa bahwa apa yang dilakukan itu ada di dalamnya pertolongan Tuhan yang meluputkannya, yang melepaskannya dari cengkraman, yang menyelamatkan nyawanya, yang memberikan jiwanya bermegah dan memberikan mukanya berseri-seri. Di mana Daud memang sangat menyukai hidup dan ingin berumur panjang. Demikian pun ingin menikmati hidup yang baik. Jadi apa yang diinginkan Daud, semua pasti orang ya mau.
yang semua pasti menyukai hidup dan mengingini umur panjang. Kalau ada orang yang tidak mengingini umur panjang dan tidak menyukai hidup, ya pasti Hazal Moni sangat untuk dipertanyakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada khotbah kita pada hari ini, Daud mengajak dengan mengatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Dia menyatakan di sini, marilah anak-anak. Maksud daripada anak-anak di sini ialah itu bolehlah sebagai pelajar, yaitu adalah sebagai panggilan ya. Anak-anak katanya panggilan ajakan untuk bolehlah kepada rakyat atau yang memanggil kepada yang lebih muda daripada kita. Demikian pun kepada para pengikutnya agar mendengarkan, di mana Daud ingin berbagi pengalaman dia bersama Tuhan saat dia merasa di dalam kesesakan, yang di dalamnya Tuhan hadir, Tuhan menolong dia untuk memberikan dia keselamatan. Jadi Daud di sini mengajak untuk mendengarkan dia di saat dia memberikan pengalaman dia. Jadi artinya Daud di sini bolehlah kita bilang menyampaikan firman Tuhan ya, memberikan nasihat kepada kita, kepada pendengar, kepada anak-anak. Jadi kalau di jemaat kita mungkin terkadang memberikan waktu sebentar aja mungkin terkadang susah ya. Di saat ada khotbah masih ada sebagian yang pergi mungkin ke warung meninggalkan di saat ada khotbah. Padahal lewat pendengarlah kita menambah pengetahuan kita dan mengerti bagaimana itu ajaran Tuhan. Jadi mari ke depan menjadi pelajaran buat kita agar kita mau menyisihkan waktu untuk mendengar apa yang menjadi firman Tuhan buat kita, apa yang menjadi nasihat yang harus kita terima. Daud dalam konteks kita pada khotbah kita ini mengajarkan bagaimana takut akan Tuhan, menjaga lidah, menjauhi kejahatan, melakukan hal yang baik, dan berusaha untuk mencari perdamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan Daud di sini takut akan Tuhan adalah dia merasa benar-benar bahwa dirinya sangat begitu kecil di hadapan Tuhan. Tidak bisa dibandingkan, bahwa dia merasa dirinya hanya seperti debu yang dihembuskan, bila dihembuskan angin tidak ada artinya. Itulah yang dibikin oleh Daud ya, yang dirasakan oleh Daud bagaimana dia di hadapan Tuhan. Sido isi kita ilobeni Tuhan. Enggak bisa kita bandingkan diri kita dengan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Sangat kecil. Bagaimana Tuhan itu yang maha kuasa, maha pencipta, yang memiliki segala yang ada di hidup ini. Jadi Tuhan itu sangat begitu besar, akbar. Maka Daud mau menyatakan bahwa takutlah akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan, apalagi kita ingat ya, kalau di bagian perjanjian lama, tak ada orang yang pantas yang berhadapan dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa berhadapan dengan Tuhan kecuali para imam-imam yang sudah dikuduskan khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Bahwa jemaat pun pada saat itu kalau bertemu dengan Tuhan harus melalui para imam.
Demikian pun para imam kalau mau bertemu dengan Tuhan harus menguduskan dirinya. Bahkan para raja-raja pun yang mengenal Tuhannya orang Kristen pada saat itu, memang banyak yang pada takut. Takut kepada rajanya, takut kepada Tuhannya orang Israel pada saat itu. Jadi memang Tuhan kita itu memang luar biasa. Apa yang dirasakan oleh Daud tentang Tuhannya di sini, dia mau mengatakan, takutlah akan Tuhan. Artinya, dia tidak mau menyakiti hati Tuhannya. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhannya. Dia mengerti bahwa Tuhannya tidak mau umatnya itu melakukan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan kita lah, makanya hubungan kita dengan Tuhan jauh. Tuhan dengan kita mempunyai jarak. Jadi diharapkan di sini, Daud mengharapkan agar kalau kita takut akan Tuhan, berarti tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Tapi kalau di perjanjian baru ya, jarang kita mengatakan bahwa takutlah akan Tuhan. Tapi kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Dan kita adalah anak-anaknya. Jadi hubungan kita sudah begitu dekat dengan Tuhan itu. Artinya kalau kita juga kalau takut terhadap Bapak kita, tentulah kita harus begitu hormat. Kita bilang takut sama Bapak nggak hormat, berarti nggak benar. Demikian pun kita pasti mau menjalankan aturan daripada Bapak kita. Jadi itu kalau buat kita ya, bagaimana kalau di perjanjian baru, bagaimana Yesus yang sudah mendamaikan kita dengan Tuhan, kita sudah ditebus dosa kita, sehingga kita layak langsung bertemu dengan Tuhan. Jadi kita harus takut dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, mari kita menjauhi segala kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan di hadapannya. Mari kita melakukan apa yang menjadi titah dan perintah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Daud juga mengajarkan kepada kita agar kita menjaga lidah terhadap kejahatan. Demikian pun bibir terhadap ucapan penipu. Jadi lidah ini tidak mengganggu terhadap orang lainnya ataupun bibir ini. Tapi di saat dia berucap terhadap orang lain, bisa sangat menyakiti hati, sangat menyakiti. Bahkan karena ucapan yang keluar daripada lidah atau bibir ini, bisa membuat sebuah kumpulan itu ya, menjadi ribut. Itulah begitu kecilnya lidah itu. Bahkan kalau apalagi yang berbicara itu ya, seorang raja memberikan titah seperti yang dialami pada zamannya Yesus baru lahir, Raja Herodes. Kalau dia mengucapkan dalam titahnya, semua anak-anak di bawah umur 2 tahun harus dibunuh katanya. Itu sangat mengerikan. Itu hanya gara-gara karena apa yang keluar dari mulut seorang yang apalagi yang mempunyai otoritas ya. Bahkan sekarang di kumpulan-kumpulan kita pun kayak gitu. Sering karena ucapan-ucapan itu ya, karena lidah kita, terjadi ketidakcocokan. Sering terjadi pertengkaran. Makanya ada istilah Simalungun ya. Sebelum berbicara, dilat lobe bibir katanya. Masih ingat tahun dilat lobe bibir. Sebelum berbicara. Artinya, menjilat bibir kan pasti mulut tertutup, nggak keluar bicara. Berpikir dulu, mau ngomong. Biar langsung just jus. Sebelum berbicara, mari kita berpikir dulu. Yang dimana yang seharusnya mulut ini kita pakai untuk memasyurkan dan memuliakan Tuhan. Mulut ini seharusnya kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan bisa juga menasihati orang-orang.
memberikan support terhadap orang yang dalam kesesakan. Itunya gunanya seharusnya dipakai lidah dan bibir ini. Makanya selalulah berhati-hati sebelum bicara. Kalau kami dalam pernah dengar itu ya, makanya dikasih mulut satu katanya kuping dua. Lebih banyaklah mendengar. Jangan mendengar sekali ngomong 10 kali gitu. Terkadang gitu kita baru ngomong sekali udah dihajar 10 kali omongan kayak gitu. Pengalaman kami ya. Kita bercoba menasehati malah kita dinasehati 10 kali balik. Jadi persoalannya pun udah lain. Jadi diharapkan buat kita pada hari ini Daud mau agar kita menjaga lidah dan bibir kita. Mari kita pakai mulut kita ini untuk memuji dan kemuliaan Tuhan kita. Mari kita pakai untuk menasehati orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Marilah kita berbicara terhadap orang lain, sehingga orang lain yang merasa kesesakan menjadi sangat dikuatkan, sangat dihiburkan dengan ucapan yang keluar daripada mulut kita. Selanjutnya Daud juga mengharap agar kita menjauhi kejahatan dan melakukan hal yang baik. Dia menyatakan jauhilah kejahatan. Kenapa dia bilang jauhilah? Jauhilah. Karena kejahatan itu sudah berada di sekitar kita. Dohor tumang kejahatan ay samping tak. Seumpamanya naik motor kita ke pasar. Helm sudah ada di situ tersedia banyak-banyak. Ada di sekitar kita. Kalau kita mau, kan gampang mencuri. Jadi kejahatan itu ada di sekitar kita. Langdau kejahatan ay. Bahkan kita lihat sekarang kejahatan-kejahatan yang di TV itu. Kayak tadi pagi kami menonton, ada tukang beca jalan udah opung-opung, cuma ke pinggir jalan aja dia buang air kecil, becanya udah diraip, dia dicuri orang. Kan sadis ya. Jadi kemanapun kita, kalau kita mau melakukan kejahatan, memang sangat gampang. Semua udah di sekitar kita kejahatan itu. Tapi jauhilah. Mari kita menjauhinya. Mari kita berusaha untuk tidak melakukan kejahatan. Apalagi pengalamanku pribadi ya, di kantor, aku sering pada hari-hari raya besar tertentu, teman-teman pada nggak masuk ya agama Hindu, jadi yang masuk agama Kristen aja. Jadi kalau kesempatan buat aku untuk mencuri sangat banyak. Jadi aku yang mengisi keterak, ngambil barang dari gudang, aku yang antar, aku sendiri yang antar, bisa kesempatan sebenarnya. Yang diorder orang 10, ku naikkan 15. Sangat bisa. Tapi bagaimana kita tetap berusaha untuk menjauhkan segala kejahatan, untuk menjaga diri kita. Karena nantinya juga Daud mau menyampaikan di sini bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada sebab akibatnya nanti. Ada akibatnya nanti antara hubungan kita dengan Tuhan. Demikian pun kalau di sini dikatakan agar kita menjauhi kejahatan. Tapi kalau di epistel kita malah jelas dikatakan bahwa biarlah orang lain yang melakukan kejahatan terhadap kita. Tapi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi malah dikatakan agar kejahatan itu kita kalahkan dengan kebaikan. Ini luar biasa ya. Malah dikatakan biarpun orang berbuat jahat terhadap kita, tapi kita malah membalasnya, memperbaikinya dengan kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan.
Karena di sana dikatakan bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan. Jadi walaupun orang berbuat jahat terhadap kita, kita tidak berhak membalasnya. Tapi yang berhak membalas kejahatan orang terhadap kita adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan disuruh kita di situ, di dalam epistel kita untuk pertonggon kita, bahkan di saat dia yang melakukan jahat terhadap kita malah di saat dia lapar, kita memberi dia makan dan minum. Jadi sama dengan menumpukan bara katanya di atas kepalanya. Jadi itu kalau di epistel kita ya. Kalau di konteks kita dibatasi agar bagaimana kita tidak melakukan sesuatu yang jahat terhadap saudara-saudara kita, demikian pun terhadap Tuhan. Tapi mari kita berusaha agar kita berdamai. Berusaha berdamai dengan setiap orang. Di onpe perlu dok, sangat perlu. Tuhan tidak mau kalau kita ada permusuhan dengan orang lain. Makanya dibilang sebelum berdamai kita, ibadah kita itu tidak diterima oleh Tuhan. Tapi berdamailah dulu dengan musuh kita, baru kita menghadap Tuhan. Itu persyaratannya. Jadi sangat diusahakan agar kita mau berusaha, harus ada usaha di dalamnya. Lang sok nih. Tapi mau berusaha bagaimana kita agar bisa melakukan perdamaian dengan setiap orang yang ada musuh kita. Jadi terkadang anggo lidah kita hitong-hitong nih. Berdamai. Tapi susah. Odong lidah sonenya si patah soman. Mau salaman. Tapi di belakangnya masih dikeraskan hatinya. Tidak mau berdamai, hanya bersalaman saja. Tapi kita lihat dari segi mukanya, dari segi penerimaannya masih menolak. Artinya itu sama saja dia menolak untuk dia dapat berhubungan baik dengan Tuhan. Jadi mari kita mau berdamai dengan siapa saja yang ada persoalan dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa respon Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menyampaikan di sini bahwa mata Tuhan tertuju. Di ayat 16 ya. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Jadi kalau dibilang di sini mata Tuhan, itulah artinya hidup niur. Hidup niur Tuhan. Bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan orang-orang benar. Memperhatikan semua orang. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Aganukan do jolmaon. Diperhatikan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Tuhan perhatikan. Di saat kita mengalami kesusahan, dia juga tahu. Dia pasti akan memberikan solusi kepada kita. Di saat kita mengalami songon semasta calon situa epi, sepulang sermon katanya itu pengalamannya itu, dia kempes ban tengah malam, dia merasakan bagaimana Tuhan melihat dia. Agar dia bisa pulang, ada yang menolong. Jadi sangat mata Tuhan itu artinya sangat selalu memperhatikan kita. Tidak pernah lepas daripada kita. Bahkan inilah mungkin ya, sebagian daripada orang yang memberikan persembahan kepada gerejanya, yang membuat mungkin jadi NN ya, karena dia tidak mencari nama terhadap manusia. Tapi dia tahu, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tahu,
Jadi Tuhan melihat hati. Tuhan pasti memperhatikan. Dan itu tidak sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan. Jangan kita harapkan ya. Kesisiaan setiap kebaikan yang kita lakukan. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, makanya dikatakan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Alangnya langong enggak tertutup panonggorni Tuhan hubatta. Tuhan selalu memperhatikan kita, memperhatikan apa yang menjadi persoalan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pe posisi tak age di mana tempat, di mana saja kita ada Tuhan selalu. Mata Tuhan selalu tertuju terhadap kita. Tapi sebaliknya, dia juga mendengar kepada teriakan orang yang minta tolong. Jadi tadi mata Tuhan tertuju terhadap kita dan ini telinganya juga dipakai Tuhan. Setiap kita berbicara, dia mendengarkan. Di saat kita minta tolong terhadap Tuhan, dia segera. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia ada selalu bersama-sama dengan kita, di mana saja kita, mendengar setiap permohonan kita. Apalagi kita, di saat kita mengalami masalah ya, tekanan yang berat. Mari datang terhadap Tuhan, minta tolonglah terhadap Tuhan. Marilah berteriak terhadap Tuhan. Tuhan memberikan telinganya untuk mendengarkan kita. Maunya Tuhan itu mendengarkan segala keluh kesah. Di perlu mahubani Tuhan. Pala hubani hasoman tene. Anggudong pe aha persoalan itong-atong rupa tanggata. Aha pe permasalahata. Tuhan berjanji di sini. Dia akan memberikan telinganya untuk mendengarkan teriakan. Mendengarkan di saat kita minta tolong terhadap dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pun wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Janganlah sampai seperti ini ya. Di saat kita melakukan kejahatan, mulai saat ini harus kita sadari bahwa di saat kita melakukan kejahatan, bahwa Tuhan sudah menudali, membelakangi kita. Jadi apapun yang terjadi, maaf kata, sering itu di saat orang melakukan kejahatan, dihakimi massa ya. Dihakimi massa. Kadang mengerikan itu. Tuhan sudah meninggalkan itu, membelakangi. Tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi di saat kita melakukan kejahatan, maaf kata kalau saat kita mencuri, wajah Tuhan sudah membelakangi kita. Mata Tuhan tidak tertuju lagi ke situ. Tapi dia wajahnya sudah membelakangi itu. Bahkan melenyapkan ingatannya kepada mereka dari muka bumi ini katanya. Ngeri ya. Tidak ada lagi di dalam ingatan Tuhan. Melenyapkan ingatannya terhadap orang yang berperilaku jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sikapnya Tuhan terhadap kita di saat kita melakukan kejahatan. Demikian pun selanjutnya, apabila orang-orang benar berseru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan dari kesesakannya dan kegentaran. Jadi apabila orang-orang benar, katanya di dalam ambilan kita ini, padahal orang-orang benar tidak ada lagi. Tidak ada orang yang benar di dalam dunia ini. Kecuali Yesus ya. Cuma Yesus saja orang yang benar. Tidak ada orang yang benar. Semua sudah jatuh ke dalam dosa.
manusia itu semua sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya saja kita itu sudah dibenarkan lewat penebusan oleh Yesus Kristus. Sudah dibenarkan karena penebusan Yesus Kristus. Jadi kita yang sudah dibenarkan, ya seharusnya lah kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang ditebus. Kita dibenarkan karena kita sadar dan tahu mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Makanya kita dibenarkan. Sama saja dengan anak ya. Bila seorang anak kita melakukan kesalahan, kita bilanglah dia mencuri, dia memohon maaf terhadap orang tuanya, dan bila orang tuanya memaafkan, artinya kesalahan itu sudah tidak ada lagi. Pasti sudah tidak diingat lagi sama orang tua. Artinya kita dibenarkan karena kita mengakui bahwa kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita begitu kecil. Kita begitu lemah di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang membenarkan kita. Dan kalau kita bukan orang-orang yang benar, tapi orang-orang benar yang sudah diampuni dosanya, yang sudah mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan melepaskan kesesakannya. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesahnya. Dia mendengar orang-orang benar. Apalagi pada saat seperti sekarang ini ya. Di masa pandemi, banyak orang yang merasa kesusahan. Tapi ada juga sesudah mengalami penyakit, mengalami kesembuhan. Dan kami melihat ya, menjadi kesaksian melihat saudara-saudara kita, nggak usah saya bilang namanya di sini, pelayanannya tidak berubah, bahkan lebih, bahkan di saat mengalami kesusahan pun saudara kita ini tetap dekat terhadap Tuhan, tidak berubah, walaupun di saat dia mengalami kesusahan, walaupun di saat dia mengalami tekanan di dalam hidup. Dia tetap mengucap syukur. Dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi ada juga, walaupun sudah kena penyakit, walaupun sudah kena cobaan, seperti penyakit sekarang ini, sepertinya tetap biasa-biasa. Pemujiannya juga tetap biasa-biasa. Bahkan, sepertinya rasa syukur itu kurang. Padahal kesempatanlah kita di saat kita seperti masa-masa berat seperti sekarang ini menjalani pandemi, yang ekonomi kita juga terasa. Demikian pun pola hidup kita sangat seperti tertekan. Seharusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin banyak waktu kita untuk kita beri untuk kemuliaan Tuhan. Bukan malah bersungut-sungut ya. Bagaimana ini? Padahal Tuhan bilang, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun masa yang terjadi, aku tidak pernah meninggalkan. Mata Tuhan tertuju terhadap kita. Mata Tuhan tertuju terhadap kita, dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lagi di kamar dia segala penjuru. Tuhan melihat kita. Jadi pos uhurta. Makadapi apa masa, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik dalam suka, baik dalam duka. Mari kita tetap mengucap syukur. Mari kita tetap memuji, memuliakan Tuhan kita. Tuhan lebih besar daripada segala yang ada di bumi, yang ada dalam kehidupan.
lebih besar humbani naborit. Dia sanggup semua memulihkan kita. Jadi pos uhurta AGP ahana masa itu ngatong di goluta. Hadir do Tuhan, maha hadir Tuhan. Maha hadir Tuhan untuk memberikan solusi. Dia selalu memberkati kita. Dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah diam. Tapi selalu memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Ini yang menjadi pengalaman Daud ya di tengah-tengah kehidupannya. Bagaimana dia hanya saja kalau kita membayangkan hidup kita pada saat itu bagaimana Daud begitu dalam tekanan, seorang raja yang menjadi musuhnya dengan pasukannya, tapi dia yakin bagaimana tangan Tuhan menolongnya. Hanya saja dia mengharapkan agar kita takut akan Tuhan, kita menjauhi segala kejahatan, menjaga bibir atau mulut kita ini, berusaha berdamai dengan saudara-saudara kita. Itu yang utama di dalam konteks kita ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita di saat kita menjalani hidup kita untuk melakukan firman ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terpuji termulialah Tuhan. Kami telah mendengar sebagian daripada firman. Apa yang kami dengar ya Tuhan, begitu pengalaman Daud yang Tuhan selamatkan di tengah-tengah kesesakannya. Jiwanya yang begitu tertekan ya Tuhan. Namun Tuhan memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan terhadap dia, melepaskan nyawanya ya Tuhan. Demikian pun kami pada saat ini, dikala kami menjalani kehidupan kami, ada tekanan hidup ya Tuhan. Ekonomi kami mungkin terganggu. Mari Tuhan hadir ke tengah-tengah kami, dengarkan seruan kami, pulihkan ya Tuhan keuangan keluarga kami. Biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari. Demikian pun Tuhan di saat ini, bila ada saudara kami di dalam kesusahan, saudaranya mengalami suatu penyakit, mari Roh-Mu, Roh Kudus hadir di sana ya Tuhan, untuk memberikan kekuatan, memberikan pemulihan terhadap keluarga kami yang di dalam merasakan kesakitan pada masa-masa sekarang ini. Demikian pun Tuhan, bila hati kami mulai terganggu dengan masa-masa seperti sulit seperti sekarang ini, Tuhan juga hiburkan kami, ajarkan kami Tuhan untuk selalu mendengar Tuhan, mau berseru terhadap Tuhan, mau kami diajari oleh Tuhan, agar kami dapat melakukan dan bertindak sesuai dengan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Karena itulah gunanya ya Tuhan, kami mau selalu bersekutu dengan-Mu. Demikian pun di dalam ibadah kami ini, ada damai sejahtera dan sukacita bersama dengan kami, yang bersama-sama beribadah pada hari ini. Kami merasakan ada tangan Tuhan memberkati kami. Biarlah ya Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan, tetap kasih Tuhan kami rasakan, yang selalu memberkati kami, agar kami dapat kuat, kami dapat tangguh ya Tuhan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terpuji termulia Tuhan kami. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Paima endos konhita galangatta tangar hita malobe hatanine bata nagabe onjolan bata lau manggalang ay mana tersurat bani Heber 10 ayat 10. Membahen nama dear apa nomor si bere-bere ulang mahalu pahon na siyam ay galangan na sunay do iharasukon na bata. Sonari endos konhita ma galangatta.
martonggo mahita mangundoskon galangata hubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami harohan ni haganu pasu-pasu. Hamdo harohan ni segala pasu-pasu huban nami. Ibire hamdo ban nami golu apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan ijon yendoskon hanami nu hubamu golu pakon pasu-pasu nado bineremuin ban nami. Selambin margugu matungon hanami yasomani idop ni uhurmu. Apa pasu-pasumu bani na mandalan kon horjanami. Papasingkam galangan na ginalangkon nami on. Gabi galangan na misbo ilobe-lobemu. Asilambin ihargaon hanami. Tongon diar layak pakon pasu-pasumu in. Marhite na pasaukon harosumu. Kumbani gogo. Pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo hamma galangan pakon tonggo nami on. Bamu sadokan Tuhan. Ham nebata Jehovah siramot kon segala na persaya. Nebata simada haguguhan pakon hapasimon. Tambahi jana paganda hamma hauhuron na humbamu ibagas hadiron nam. Aseboy hanami manaluhon segala hisap-hisap na laho salpu. Jana tongtong politik menjolom arta na tetap in rosidas hubani ujungni. Balo si hamma tunggu nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan namanggolu apa seperkuasa ibaga sasadaon. Pakon tondi na pasing situlusada sadokahani dokahani. Amen. Hamba panami na negori atas. Saya nama pasing magoranmu. Saya roh maharjaonmu. Saya saut maharosin hurmu inagori tongahon songon na inagori atas. Beri hama benami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasapam marusa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak kanami. Ulang hanami bubay hamu perlajuan. Waluh kamma hanami humbani pangago. Ingat nasyam isuru Jehovah daw hitalaho mangambilan kon ambilan nama dear bani halak nama doyo. Pauli-ulihon halak paruhur nama ropok. Maningting kon haluahon bani halak na tertutup. Pahar-har gari ni na tersakut apa mangapo na marpusok ni uhur. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibatama hita. Isandangkon Tuhan na ibatama buhini hubatsa. Jana maidok mahurni mangila kita. Idok pakon Tuhan na ibatama buhini hubatsa. Jana ipasurap madameni bani ton bitabe. Amin. Amin.
Horas, shalom mahubata kanupan. Selamat hari Minggu. Ora shalom. Selamat hari Minggu. Foto dulu. Ora shalom.